Selamat berjumpa pada hari ini. Pertemuan kita pada hari ini anak-anakku sekalian, semoga kita sehat-sehat selalu. Pada pembelajaran kita pada hari ini masuk kepada bab yang kedua. Aku diciptakan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki. Kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang paling luhur, yang paling mulia dari ciptaan Tuhan yang lain. Maka tak ada seorang pun manusia tercipta atas kemauan kita sendiri. Itu jelas. Karena yang menentukan itu adalah Allah sendiri. Maka jika kita sebagai laki-laki dan jika kita sebagai perempuan, itu bukan kemauan kita, atau bukan keinginan orang tua atau saudara atau keluarga. Tetapi yang paling utama, karena memang Tuhan menciptakan dan menghendaki kita, menghendaki kalian terlahir sebagai perempuan dan laki-laki. Oleh sebab itu, maka kita harus syukuri itu sebagai ciptaan Tuhan yang paling luhur di dunia ini. Memang sesungguhnya kehidupan manusia itu bukan soal apakah dia perempuan atau dia laki-laki. Di hadapan Tuhan, perempuan atau laki-laki sama-sama dikasihi oleh Tuhan, karena dialah yang menciptakan kita. Maka mari kita pikirkan apa maksud, apa tujuan Allah, dan sejauh mana panggilan Tuhan sebagai kita diciptakan laki-laki ataupun perempuan. Maka anak-anakku sekalian, sebagai ciptaan Tuhan yang paling luhur dan paling mulia ini, panggilan kita ini adalah berbeda-beda. Namun dalam hal itu kita harus melaksanakan tugas kita sesuai kemampuan yang ada Tuhan berikan kepada kita dan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Oleh karena itu anak-anak sekalian, kita diciptakan sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Oleh sebab itu mempunyai ciri-ciri yang berbeda-beda. Perempuan dan laki-laki mempunyai martabat yang sama. Itu diingat ya. Perempuan dan laki-laki sekali lagi mempunyai martabat yang sama, namun mempunyai tugas yang berbeda-beda. Selain tugas yang berbeda ini, perempuan dan laki-laki juga diciptakan Tuhan dengan ciri-ciri yang khusus. Baik itu ciri-ciri biologis maupun ciri-ciri psikologis. Maka ciri-ciri tersebut boleh kita lihat nanti. Yang pertama, ciri-ciri biologis untuk laki-laki. Ada 8 item itu. Nanti bisa anak-anakku baca nanti di situ supaya lebih memperhatikan. Contohnya seperti tubuh laki-laki menonjol, dada lapang, pinggul kecil, kaki kokoh kuat tegak, lengan dan tangan penuh dengan otot, suara besar, alat kelamin di luar organ tubuh, bulu pada muka kita ada, dan lain sebagainya. Itu salah satu ciri biologis yang ada pada laki-laki. Ciri biologis yang ada dalam perempuan, misalnya nanti anak-anakku sekalian boleh nanti dilihat itu nanti sebalik jelasnya, tapi bisa saya sampaikan secara singkatnya ya. Yang pertama, tubuh perempuan lebih menonjol, garis-garis melingkar dan bulat, bahunya relatif kecil, ada buah dada yang berkembang, pinggang kecil, tulang pinggul besar, lengan dan tangan lembut serta lemas, suaranya kecil, alat kelamin juga tersembunyi dalam organ tubuh, tidak ada bulu di dada. Itu ciri-ciri biologis bagi perempuan. Kita lihat sejauh mana ciri-ciri psikologis bagi kaum laki-laki. Salah satunya ciri-ciri psikologis itu adalah ada juga 9 item di situ. Yang pertama, pikiran kita, pola dasar pandangan kita itu sebagai laki-laki itu secara psikologis terarah keluar. Nah, maka disebut dengan extrovert, terarah keluar, memikirkan keluar. Bagaimana, sejauh mana laki-laki itu keluar dari rumah, kira-kira seperti itu.
Yang kedua, suka menjelajah atau melihat alam sekitar di luar dari rumah misalnya. Nah, yang ketiga, bekerjanya pun lebih suka laki-laki itu bekerja di luar rumah. Misalnya mencari nafkah dan lain sebagainya. Itu psikologis juga bagi laki-laki. Yang berikut lagi, suka mencoba. Artinya mencoba melakukan sesuatu di dalam kehidupannya, apapun itu. Suka mencari dan suka melihat apa yang terjadi, bagaimana selayaknya, bagaimana penciptaan Allah di luar sana, kira-kira seperti itu. Itulah kalau ciri-ciri beliau sebagai laki-laki. Yang berikutnya, aktif. Artinya si laki-laki itu mengambil sesuatu inisiatif yang bisa dilakukan dalam hidupnya, lalu mengkritik pun, memprotes, itu sering dilakukan oleh kaum laki-laki. Lalu mengutamakan intelek dan rasio, artinya jika ada sesuatu bukan terus menangis misalnya, terharu, bukan, tapi laki-laki itu selalu memakai inteleknya, memakai rasionya. Nah, itu dalam psikologis bagi laki-laki. Yang berikutnya, lebih melihat kenyataan secara objektif, artinya objektif, terarah dia pada apa yang paling penting di situ, kira-kira seperti itu. Maka oleh karena itu lebih teguh dalam membuat suatu keputusan, lebih teguh dia daripada perempuan. Dan yang berikut, gelombang perasaan mendatar, artinya stabil, dia tidak ada masalah apa-apa. Itu untuk psikologis bagi laki-laki. Bagi perempuan, secara psikologis bagi perempuan adalah pola dasarnya terarah ke dalam, yang disebut dengan introvert. Artinya bahwa perempuan ini selalu melihat ke arah dirinya di rumah misalnya. Itu salah satu contoh yang disebut dengan introvert. Yang berikut, lebih gemar tinggal di rumah, memelihara dan merawat. Itu juga sebagai perempuan. Yang berikutnya lagi, suka mencintai, menyayangi, memelihara sesuatu. Nah, itu secara psikologisnya. Lalu perhatian lebih untuk pribadinya dan juga sesama manusia. Itu kalau secara pemikiran daripada perempuan. Dan sekaligus juga butuh diperhatikan, senang dilihat dan senang dicari, lebih tabah, lebih mudah menerima sesuatu, dan sabar. Itu bagian daripada perempuan juga. Emosi dan perasaannya lebih menonjol dan mempengaruhi pikirannya. Misalnya ada sesuatu masalah, ada sesuatu yang paling bisa dipikirkan, langsung dipikirkan ke dalam dirinya sendiri. Itu cara psikologis sebagai perempuan. Perhatiannya sampai dengan hal-hal yang paling detail sekali, yang paling kecil sekali. Nah, itu kalau perempuan. Maka kadang-kadang keputusannya mau berubah-berubah. Yang berikut juga, perasaan pasang surut, terpengaruh oleh siklus biologi dan psikologisnya. Artinya tidak stabil cara pandang dan cara pikirnya. Itu sebagai cara psikologis sebagai perempuan. Ciri-ciri inilah menentukan kita ciptaan Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan, yang perlu juga kita syukuri. Maka dengan itu anak-anakku sekalian, ini yang saya sampaikan ini semua boleh kalian catat di buku tulismu, dan supaya lebih jelas nanti dibuka nanti, kalau mau supaya jelas mau ditulis di bukunya yang saya sampaikan ini dan Anda tulis ini adalah bisa dilihat di deskripsi, ada link filenya di situ. Demikianlah anak-anakku sekalian pada pembelajaran kita yang singkat pada hari ini. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih.